Wah itu ya pandemi ini, tapi ya termasuk oke sih dalam artian Putri Indonesia melakukan sesuatu lah at least ya kan. Tetap membawa hal positif gitu loh. Apalagi Putri Indonesia kan yayasannya udah lama ya, udah di Indonesia juga cukup terkenal banget kan. Jadi termasuk dia tadi seperti dia bilang, kami bertiga tuh bukan mau memandang Putri Indonesia pariwisata atau lingkungan, tapi kita as a Putri Indonesia. Lebih tanggap dengan apa ya, keadaan yang ada sekarang seperti apa, ya udah gitu. Iya. Salut. Thank you. Terus Ji, kalau untuk persiapannya ke Supra, Nah, ini ini kan mungkin persiapan terlama bakalan Tahun maju. lebih loh, Iya, kebayang nggak sih? tahun ya. Bener. Gimana nih Ji? Persiapannya di awal sih udah yang kayak oke, kita latihan catwalk gitu, atau photoshoot dibanyakin buat kita belajar juga. So kalau kita depan kamera tuh nggak kagok gitu kan, dan nggak monoton dengan pose yang biasa aja gitu kan. Terus make up juga, konsep-konsep juga kita coba explore aja, walaupun ada yang bilang itu bukan pageantry nih, bukan pageantry material, jadi coba di switch ke kayak gitu tapi lebih ke pageant deh, apa entah misalnya matanya mau biru tapi ya jangan di blok, misalnya cuman a touch of blue misalnya kayak gitu. Jadi itu sambil belajar, dan kita juga lihat komentar orang-orang yang oh ini bagus nih, oke dicatat gitu, ditulis ini makeup look kayak gini, modelan baju yang kayak gini. Atau kadang pun Jihan kan orangnya juga cepet, badannya sendiri tuh cepet kembang kempis gitu, orangnya cepet melar. Kalau aku orang olahraganya kencang ya lean tapi muscular. Kalau misalnya aku lagi nggak olahraga tapi diet ya kurus tapi agak berair. Kalau emang lagi olahraganya kencang tapi misalnya lagi datang bulan ya bengkak kayak gitu-gitu, jadi macam-macam deh. Cuman ada yang suka aku yang pas nggak olahraga tapi lean, ada yang suka bagusan muscular atau kayak bagusan pas kencang. Jadi benerin yang mana? iya benerin yang mana, tapi ya aku nyatet lah satu-satu gitu. Cuman akhirnya aku balikin lagi, aku ngerasa lebih nyaman di mana. Seperti kayak sekarang ini aku lagi ngerasa nggak nyaman karena aku lagi bengkak dan olahraga, jadi gitu deh. Tapi ya udah, pokoknya kalau misalnya ada yang bilang Jihan gemukan ya mungkin memang benar gitu, tapi ya bukan berarti besok nggak bisa dirubah gitu. Jadi agak cukup fleksibel ini badan kayak karet. tapi ya udah deh gitu. Terus dari photoshoot itu yang Jihan ringkas tuh di situ bagian itu. Terus untuk baju juga kita lagi mencocokkan lah sama desainer mana yang sekiranya Jihan itu srek, atau kayak Jihan ngerasa kayaknya aku banget nih, jadi aku lebih bener. Jadi itu pun juga Jihan dapat dari photoshoot. Kan kita pasti pakai desainernya macam-macam kan, nggak cuma satu. Jadi di situ aku suka nanya, Kak ini bajunya siapa Kak? Kok cuttingnya enak atau cuttingnya bagus, bisa nyiasatin bagian Jihan yang mungkin kurang bagus, atau kayak justru malah menonjolkan bagian Jihan yang bagus gitu. Jadi itu juga. Terus kalau untuk public speaking banyak yang komen juga. Aku ngerasa as time goes by, dengan aku misalnya lagi ada podcast kayak gini, atau mungkin ada talk show, atau tiba-tiba ada impromptu interviews gitu tuh, kadang suka yang tiba-tiba ketemu orang, Ji sambil itu mau nggak sambil interview misalnya kayak gitu. Interview apa dulu nih, tapi ya apa aja, dan ternyata nggak harus soal pageant gitu. Kayak waktu itu sempat ketemu sama teman perfilman, akhirnya kayak nanyain soal pandangan corona, justru kayak apa hubungannya, cuman ya udah deh nggak apa-apa deh, sekalian ngasah gitu kan. Ya hal-hal kayak gitu yang akhirnya little by little Jihan bisa menyesuaikan apa yang bagus, apa yang enggak, apa yang masih kurang, apa yang terlalu berlebihan gitu sih. Terus apa lagi ya? Ya baru itu aja sih kalau aku mah, baru aku jalanin itu. Saya ini masih simpang siur ya kapan diadainnya juga ya. Iya, biar nggak kehabisan ideas juga sih kalau aku. Walaupun kita harus, justru itu yang bisa motivate kita untuk innovate more, atau kayak yaudah gali lagi nih apa yang kamu bisa bener. Atau kayak yang nggak ada diada-adain deh, apa coba gitu. jadi ya banyak yang akhirnya kita kreatifnya terasah gitu loh, kreativitinya terasah gitu. Kayak mungkin salah satunya advokasi itu juga sebenarnya, yang awalnya hanya fokus ke orphanage atau ke panti asuhan, ini lebih ke nggak bisa nih stuck di sini aja, kemana lagi ya? Karena orang kalau misalnya cuma lihat advokasinya cuma itu aja, padahal ya namanya kita melakukan hal baik itu bukan berarti harus
harus berlebihan atau kayak banyak hal yang fokus di satu juga nggak apa-apa sebenarnya kan gitu. Cuman ya untungnya dengan komentar-komentar kayak gitu bikin Jihan ngerasa okay, so you guys want me to try to lebih menjabarkan nih Act Your Thoughts itu apa, ya akhirnya aku balikin lagi, oh ya judulnya kan Act Your Thoughts ya, berarti bukan harus cuman di satu sektor aja atau satu kategori gitu. Nah kalau sesama temen ini ya udah kepilih dari Miss negara lain, udah sempat kontak-kontakan apa gimana? Oh ya, lumayan intens sih, kita punya grup juga selalu rame gitu. Di dalam situ pasti di WhatsApp, cuman kan ya balik lagi Jihan emang which I have to fix gitu. My communication skill atau kayak intensitas di handphone tuh kurang, jadi harus diperbaiki. Tapi ya pokoknya kalau aku buka WhatsApp tiba-tiba udah kayak 127 gitu kan, suka ada biru-biru 127 di grup tuh udah kayak message-nya banyak kayak waduh, ngulang, oke baca dari atas, oke nggak apa-apa, oke bahas itu, akhirnya kayak, hi guys, how are you? Karena udah nggak bisa keep up gitu, terus akhirnya aku kayak coba buat open up something else gitu. Cuman ya kita ngobrol DM pun juga sering, kayak kemarin aku sempet promoin jejamu, ada salah satu kontestan kayaknya dari Panama kalau nggak salah, bilang, what are those, they look very delicious, segala macam, ngobrol akhirnya jadi ngomongin Indonesian spices, iya. Jadi kayak, it's actually working gitu, like this stuff kayak soal from one country to another itu ternyata juga lumayan impactful loh kalau misalnya kita bahas sesuatu yang jadi ciri khas negara kita atau negara masing-masing gitu. Buat orang lain tertarik untuk mencoba ya. Bener. Memang sih jamunya sekarang tuh juga enak. Enak ya. Udah nyobain jamu belum? Ya langsung promotion gitu kan, langsung sama marketing. Peminum setia mah. Oke, mantap. Tuh, lo kok tuh. Masih teman-teman cobain gitu. Gimana? Brand ambassador, kabar. Boleh kok kita terima endorse. Nggak apa, nanti dipersembahkan oleh Act Your Thoughts team ya. boleh. Kayaknya itu bisa jadi ikut aja. bisa jadi ini Ji. Apa ya, mensosialisasikan jamu kemana gitu. Iya, benar. Boleh diagendakan? Boleh. Nanti aku kontak. Salaman dulu. Ya. Deal ya? Deal ya. Apa mau ikutan sekalian? Oh, boleh. Transaksi Gak apa-apa, tapi dari ini loh, dari pembahasan hal yang mungkin Remeh-temeh. kita bilang receh ya tadi ya. Hanya ngebahas jamu tapi akhirnya jadi sebuah Movement. Tuh, lo tuh lagi. Tuh aja terus. nggak bisa komen lagi. Nah itu berarti ini kita ngomongin apa lagi nih berarti udah ini Miss Supranya juga masih agak tanda tanya kapan ya. Mungkin ini deh Ci, kamu kan udah kepilih jadi Putri Pariwisata gitu kan. Putri Indonesia Pariwisata. Terus kan kalau Putri Indonesia Pariwisata bakal maju ke Miss Supranasional. Itu kayak kebalik-balik ya? enggak. Iya, kalau Sansan terjadi parodi supranatural kan dulu bisa dihempas dari Indonesia. Jangan. Terus ini nggak sih dari Jihan sendiri ada kayak semacam interaksi dengan para alumni yang memang alumni dari Putri Indonesia Pariwisata gitu? Apalagi ya track record Putri Indonesia di Supra Segini bagus bagus ya. mulai dari Cokis ya sampai kesini itu kan apa ya, mungkin Indonesia tuh naik sih. iya naik gitu loh. Supra naik. Ada banget. Aku tadi lupa sebutin juga waktu di persiapan dan kegiatan setelah menang itu, walaupun pandemi, tapi kita ada discussion atau sharing session sama alumni. Jadi kayak dari ajang masing-masing kita ngobrol sama senior kita gitu kan, mulai dari tapi awal tuh kayaknya aku bukan Kak Cokis deh. Kayaknya Acak, cuman karena ngikutin jadwal juga kan siapa yang bisa duluan. Banyak sih, dan memang aku sambil nyatet juga kayak apa perubahannya dan sistemnya tuh kayak gimana, ada apa namanya difference nggak ya dari satu tahun ke tahun berikutnya. Karena kan takutnya sistem beda, formulanya pun beda. Bener. Dan Jurinya pasti beda. bener, terus juga tantangannya itu Supra masih mencari identity katanya, dan rata-rata semua pada ngomongnya sama. They're still looking for an identity. So saran aku sih just be yourself, tapi pakemnya sih ini misalnya gitu. Jadi udah disebutin 1, 2, 3, tapi sisanya ya udah kamu jadi diri kamu aja sendiri, karena ujung-ujungnya itu yang mereka cari gitu.
gitu. Saya lupa termasuk pageant baru ya. Baru namanya sih ya. Ya, Di antara mungkin mereka tiga. nyari ini memang sosok yang setiap tahunnya itu mungkin bisa apa sih namanya, memberikan warna yang baru Berbeda. gitu loh mungkin. Cuman dengan kemasan mereka yang pasti ada, pakem kan pasti ada gitu loh. Cuman kan kalau satu tokoh nanti dari tahun ke tahun seperti itu kan mungkin bosen gitu Bosen, kan. heeh. Karena kan mungkin apa ya yang kita ketahui kalau Supra itu kan lebih ke sedikit Entertain. entertain. Iya, ya, iya, sih, bener-bener. Tapi makanya kan semakin kesini Supra juga sudah ini loh mikirin kayak Iya. Soal empowering, Empowering, ya. misalnya gitu, terus kayak perempuan itu harus Harus. memberikan sesuatu untuk Iya, masyarakat. benar. kayak Iya, gitu. iya. ya apalagi kan kalau kita lihat di ini ya, yang satu event Supra Chat itu. Mhm. Nah itu kan ya kayak Oh, iya. ini kan mengasah bener-bener skillnya si peserta tuh kayak apa gitu kan, nggak hanya sekadar showbiz gitu. Betul, betul. Iya. Oke. Ya kalau kami sih tetap merasa apa ya, berharap ya untuk Jihan ya, apalagi di Supra nggak muluk-muluk deh. Memuluk-muluk kok keren aja. Kronnya Amin. birunya. Biru loh. Amin. sih. Amin, amin, Biar amin. bisa Indonesia Raya deh. Amin. Nah, Apa itu. gak nyontek? Jadi ini bukan aku mainan handphone ya. Sudah mempersiapkan something. Dan ternyata Di handphone semua. pertanyaannya jadi nggak berguna karena aku yang ngomong sendiri. Enggak, tapi itu belum sampai kita tanya malah kamu udah Iya ngebuka. makanya. Tapi Atau mau jangan-jangan- ngomong Indonesia Jateng gitu semua. Oh gitu ya, nerocos aja. Jangan-jangan ini Jian punya Indra Keenam Enggak. udah membaca pikiran kita. Itu tadi Bluetooth soalnya ke airdrop. Oke. Ya itu sebenarnya aku sempet ini sih nanya ke beberapa temen gitu kan. Kira-kira kalau misalkan aku mau nanya ke Jian nanya apa ya? Ini coba, ini coba. Tapi ya belum sampai aku tanya. Ini juga Udah terjawab. Udah terjawab. Iya. Ya mengentengkan kita sih. Iya. Meringankan Iya, beban gimana host. ya Kak ya? Jadi ini sebenarnya storytelling. Oh iya, bikin seri baru tuh apa tuh namanya, segmen baru di YouTube ya. Iya. Podcast edisi story ya. Jihan saya gitu. Baru ide baru lagi. Oh iya. Kan? Berarti ciri-ciri orang cerdas tuh udah ada di Jian. Keren super plak. Ya udah mana-mana. Ya nggak bercanda. Apa sih? Oh iya, iya. Serius. Ini diamin Indonesia Raya. Nah, biar makin seru mungkin kita kasih biasalah games di ujung pageant podcast. Oke, boleh. Tapi sebelum ke situ aku mau nanya, kalau Masih biasanya kan banyak ya pada pertanyaan. nanya ya, persiapan Jian tuh kira-kira berapa persen gitu? Bisa dibilang 70. 70 ya. 70. Karena yang 30 emang tinggal eksekusi ya. Iya, Untuk mempersiapkan keberangkatan lah. betul. Dan baju itu sih, dan baju saya kan takutnya ada dress code kan, jadi aku belum bisa mulai dari sekarang gitu. Rata-rata udah ada dress code-nya sih. Iya. Kayak final pakai waktu itu sempat tahunnya Lily kalau nggak salah 2014 final tuh harus putih semua. Oh iya. Iya kan? Atau pas apa itu Zamannya Tematik juga lah ya putih-putih. mereka. Oh, sudah cokis tematik. juga. Terus ini Intan juga kayak putih-putih. Jadi apa ya, cokis apa namanya? Miss Supra tuh kayak udah ada Tematiknya tematiknya pertama. sendiri. Gitu. Ya, siapa tahu dengan itu nanti Jihan preparationnya lebih kencang lagi kan. Ya. Nah ini kita kasih games ya Ji ya buat apa ya, menutup sesi seru. Sayang sih harus berakhir tuh. Iya. Kayak cepet banget. Bisa sampai Bisa. sampai 4 episode kalau sama Jihan ini ntar nih. Nah jadi gamesnya tuh istilahnya namanya rapid fire question Ji. Oke. Jadi kami akan memberikan 1 atau 2 buah kata dan Jihan harus menjawab dengan cepat, Spontan. istilahnya apa yang terlintas di pikirannya Jihan Setelah tentang satu kata ini. satu kata ini. Oke. Aku contohin ke Kasani dulu ya. Oh my god, Oke. kenapa harus aku? Harus ikutan. Oke, koala. Hewan. Oh Nah, gitu. kayak gitu. Dan ini pertanyaannya related or maybe not related with you. Oke. Jadi ini umum sih. Oke, pertama ya Ji ya. Semarang. Kotaku. Asik. And then pecel. Makanan. Iya nggak? Iya kan? Yang bener makanan. And then romansa. Kita sih.
Ngomong kita. Ya udah, terus yang keempat siapa? Oke, sorry, itu skip. Kok skip? Oke, sorry. Friendship. Oke. High heels? Hurtful. K-pop? Not me. Oke. Pageant? Love. Love? Jadi Aku udah gak cinta. love pageantry. Udah Oke, Udah mulai cinta, Asik. ada penjelasannya sih, cuman ya udah deh, panjang ntar. Ntar jadi 5 5 episode. Iya, karena itu kan semua dari cinta juga dan dukungan orang-orang yang akhirnya bikin aku ada di sini. Terus, Miss Supranasional? Aduh, itu tadi terlintas sih, cuman winner tadi lagi. Aduh, aku takut salah ngomong. Tapi ya, Nggak apa-apa, nggak ini seru-seruan doa, ya ini sama doa. doa. Doa, omongan ada doa ya. And the last one, Ji. Deg-degan boleh nih, Ji. Oke, aduh. Jihan itu? Ini serius sih? Ini tinggikan yang saya sendiri. No, I mean not gila psikotik ya, cuman maksudnya kayak gila yang ya udah gila crazy aja gitu. Gini lah ya. Gini lah ya. Gini lah. Oke, thank you. Seru banget obrolan kita hari ini. Ya mungkin sih ini ya, memang kayaknya banyak banget yang belum kita bahas ke Jihan. Ya mungkin next time kalau emang ada kesempatan lagi mau kan Ji buat Mau dong. Storytelling part 2. boleh deh nanti kalau emang Jihan ada kesempatan balik ke Ada Semarang lagi atau mungkin Kita yang ada sana. kesempatan ke Jakarta. Pasti ditunggu. Siap. Storytelling part 2 Kak pokoknya. Iya, part 2 nanti mungkin kalau Atau mengundang romansa. Boleh, nanti aku coba ya. Oh, ya, amin. ya, Yes. mungkin nanti kalau emang ada kesempatan kedua ya, ketiga dan keempat dan selanjutnya ya kita nanti mungkin bikin question box aja kali ya. Iya. Boleh. Buat Spesial teman-teman buat PL, siapa pageant tahu ada yang mau Indonesia. tanya sama Jihan, Mhm. bisa banget. Ya, jadi karena emang kali ini memang waktu kita tuh agak-agak terbatas ya karena kesibukan Jihan dan ini pun kita curi-curi waktu banget ya. Ini pun habis photoshoot. Panjang segini apalagi cari waktu. Ini habis photoshoot dan kita merampas dia dari ayahnya. Harusnya dia quality time dan kita culik sebentar. Oh, Demi lo ini, demi pageant lover Indonesia. Nanti kalau sampai ada yang dislike itu papaku. Kalau nggak apa-apa suruhnya papa ya. Dislike. Wah. Ji, pesen aja buat teman-teman yang mau ikut pageant atau yang Mau meneruskan apa jejaknya sih, mau Jihan meneruskan misalnya. Jihan. Buat teman-teman gimana? monggo Ji. Buat teman-teman yang mau join atau mau memasuki dunia pageantry, pokoknya just prepare for the worst and always strive for the best. Tapi bukan berarti you have to change your true self, karena kadang apa yang ada di diri kalian itu justru yang dicari. Jadi jangan ditutupin malahan, karena who knows ternyata kalian coba buat tutupin atau merubah diri, malah jadi kehilangan poin atau kehilangan value dari diri kalian sendiri. So yes, it's true what they say, just be unique, be yourself, but in a proper and in an appropriate way gitu sih. And always do your best. Oke, thank you Jihan buat waktunya dan sekali lagi selamat ulang tahun. Terima kasih. Semoga selalu dalam keberkahan dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu Persiapannya mulus. Amin. Thank you Kak Niki, thank you Kak Pokoknya selalu dalam Kirana, keberuntungan ya Ji. thank you Kak Sani. Kita Oke. tunggu Jihan datang ke sini dengan gelar yang berbeda. Amin. Nah, Thank you semuanya udah nonton juga. Oke. karena pageant itu untuk dinikmati. No fake No drama. and keep Being you. Bye.